tidak sebagai posisi presiden, tapi sebagai posisi ketua partai yang terbesar di Republik ini ya. Karena partai-partai politik ini sebetulnya dimainkan oleh seorang yang sangat berkuasa, yaitu Joko Widodo. Dan karena sekarang ini tidak ada orang yang meniti karir dari wali kota, gubernur, presiden. Dan Jokowi dengan 3 jabatan itu, dia rupanya itu benar-benar menjalin kekuasaannya ya, memupuk kekuasaannya itu sampai ke titik yang tertinggi ya. Saya beri contoh. Sebenarnya kalau EF udah ngomong tuh selesai, karena buat saya saudara EF nih kalau ngomong langsung konsep dan juga segalanya itu udah menyatu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Saya nggak banyak ya, cuma mengulang-ulang aja ya. Yang jelas tadi yang dikatakan EF, masa kita pemilik negeri ini ya, pemilik kedaulatan rakyat gitu, bukan anak kos dari negeri ini, masa dikalahkan oleh satu keluarga yang jumlahnya 5 orang itu ya. Jadi ini yang berkali-kali saya katakan sampai seperti kaset rusak gitu kan. Kenapa demikian ya? Karena Anda jangan kaget ya, kalau ini dibiarkan ya, nanti kita lihat apakah undang-undang mengenai daerah khusus Jakarta ya, nanti ternyata goalnya itu maksudnya apa, bahwa gubernur DKJ itu akan dipilih atau diangkat oleh presiden langsung. Saya baru ngomong itu. Kalau itu terjadi, Anda bisa bayangkan nggak akan ada lagi pilkada di DKI Jakarta ya. Kemudian hal lain juga yang ingin saya katakan ya, karena Anda bisa bayangkan Gibran yang belum jadi apa-apa itu bisa ngomong kepada tim suksesnya ya, bahwa tolong adik saya supaya suaranya itu bisa mencapai angka yang kemudian bisa masuk parlemen ya. Anda jangan tunggu dulu, Anda jangan ini dulu ya. Saya ngomong gini bukan mustahil ya, bukan mustahil angka untuk 4% PSI masuk itu bisa terjadi kalau, dan lagi tunggu dulu, kalau kita membiarkan perhitungan suara yang kacau itu di KPU itu terus berjalan. Tunggu dulu, satu-satunya cara untuk meyakinkan bahwa angka-angka itu tidak dicuri atau ditipu, itu adalah meminta kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk kemudian membagi-bagi hasil resmi dari hitungan per TPS ya. Karena dari situlah kita bisa menghitung mana yang benar, mana yang tidak ya. Mudah-mudahan tidak dikurangi ataupun tidak berpindah, karena kita tahu sekarang angkanya banyak yang berpindah ya. Tapi contoh misalnya kalau EF ini dari partai A dan itu kemudian ada suara beliau ini tidak masuk atau dianggap istilahnya apa tuh, cacat, tapi kalau nggak tidak sah ya, tiba-tiba angkanya diambil untuk PSI ya. Kalau itu terjadi, Anda bisa bayangkan kalau di tiap TPS itu terjadi, dikalikan yang tadi Bu Ed mengatakan 823.000 TPS lah ya. Dia kalau suruh ngapalin angka paling jago, dia bisa angka yang terkecil, kalau sih pokoknya 823.000 TPS aja ya. Kalau misalnya dikali 1 TPS itu 3 aja, udah berapa tuh ya? Udah masuk deh kan? Nah, Anda bisa bayangkan kalau 1 TPS 3 aja dikali 823, Anda bisa bayangkan masuk dia ya.
belum lagi yang kemudian sang menantu yang di Medan ya, yang baru saja mendapatkan tokoh nasional. Coba bayangkan ya, dia akan masuk menjadi calon gubernur Sumatera Utara ya, dan bukan mustahil jangan-jangan nanti istrinya ataupun istrinya Kaisang ataupun Gibran juga akan menjadi pejabat mana gitu kan, bupati udah. Nah ini kan istrinya Gibran ya, bukan istrinya Kaisang. Tuh, istrinya Kaisang akan menjadi calon bupati Sleman, Kaisang akan menjadi calon bupati Batam ya, Solo. Sabar, biar Prof Ikrar dulu yang bicara ya. Jangan emosi ya. Kita ingat apa yang dikatakan oleh Capres nomor 1 ya, Bung Anies, bahwa kita nggak bisa lagi dengan cara-cara tahun 98 ya. Kita harus yang tadi saya katakan ya, kalau kita menggeruduk misalnya datang ke Mabes Polri dan minta kepada Kapolri untuk menyerahkan supaya anak buahnya itu menyerahkan apa yang semua data dari TPS itu, saya pikir itu sudah cukup untuk kita menghitung kembali mana yang salah dan mana yang benar ya. Tapi kalau kemudian tadi Bung Eep mengatakan bahwa di beberapa surat suara itu ada satu orang dalam 3 tanda tangannya berbeda, wah itu udah repot lagi tuh. Tapi paling tidak ya, kalau itu kemudian kita hitung kembali, itu bisa kemudian dia bisa menyelamatkan banyak hal lah gitu. Nah ini juga ya, dan saya terus terang agak aneh nih kemarin ketika saya baca surat kabar ya, atau TV ya. Anda bisa bayangkan, katanya Anies mengeluarkan uang berapa? Anda kan jago angka nih kemarin. 50 miliar biaya kampanye. 02 cuma 200 sekian miliar. 03 katanya 520 miliar. Masuk akal Anda nggak? Kenapa saya bilang nggak masuk akal? Coba Anda hitung berapa baliho yang disebarkan oleh 02 ya, dan berapa pasangan itu muncul di Videotron ya, di berbagai Videotron yang ada di Jakarta. Itu mahalnya bukan main ya. Ini sama persis ketika PSI melaporkan bahwa anggaran yang dia gunakan pada kampanye kemarin itu cuma 180 juta rupiah ya. Yang itu lagi-lagi nggak masuk akal ya. Dia bilang dia berhasil mengumpulkan uang 2 miliar ya, dan kemudian yang baru kepake 180.000 rupiah. Karena Anda tahu partai ini ya, balihonya itu lebih banyak dibandingkan dengan calon anggota legislatifnya ya. Jadi ini berbagai keanehan aja itu udah bisa lihat ya. Belum lagi kalau kita lihat ya, berapa anggaran yang digunakan ya dari anggaran negara untuk kemenangan paslon nomor 2 itu yang berasal dari bantuan sosial ya. Bung Eep sudah pernah utarakan itu di dalam podcastnya ya, yang berapa tadi 4. Sekarang untuk tahun 2024 ini 500 sekian triliun. 560,93 triliun. 2 tahun ya. Anda bisa bayangkan ya, kalau itu kemudian nggak usah banyak-banyak, karena teman-teman di seberang sana selalu mengatakan itu kan juga buat subsidi energi, buat subsidi ini, buat subsidi itu. Tapi yang kita tahu, yang buat subsidi beras, BLT, dan kemudian BLT PUSO, BLT macam-macam, itu kalau kita hitung berapa triliun rupiah ya. Berarti itu jauh lebih besar dibandingkan yang dilaporkan oleh paslon nomor 2 bahwa cuma mengeluarkan uang berapa? 200 sekian miliar rupiah ya. Itu 200 sekian miliar rupiah itu buat saya istilahnya tuh nggak ada tai-tai, itu kecil banget itu. Untuk jalan dari Jakarta ke Papua aja udah berapa untuk satu rombongan ya. Ke Aceh udah berapa untuk satu rombongan. Apalagi dia termasuk mendatangi berbagai wilayah di Indonesia dengan pesawat ya.
dan kemudian juga pesawat pribadi ya, ada yang dengan bayar tiket, ada juga menggunakan transportasi milik negara juga ya, dan itu kalau di total itu pasti lebih dari 10 triliun rupiah ya, itu kalau kita lihat. Nah, ini yang kalau kita lihat bagaimana mereka cara memecah kelompok lah ya. Saya beri contoh satu hal ya, saya ngomong terus terangnya di sini ya. Itu kalau nanti PKB katanya akan tetap berani mendukung hak angket ya, itu Muhaimin Iskandar pasti akan menjadi tersangka ya. Dan siapa yang akan menjadi pengganti Muhaimin ya, yang tadi isunya Menteri Agama tapi sekarang isunya katanya Gus Ipul gitu kan. Jadi inilah cara-cara kekuatan negara ini untuk kemudian menghancurkan kekuatan yang boleh dikatakan ingin membenarkan atau ingin memperbaiki pemilu di Republik ini ya. Kemudian Anda juga tahu P3 juga diisukan macam-macam ya, karena katanya biar bagaimanapun P3 juga ingin masuk ke kabinet ya, karena itu partai ini adalah partai yang terkecil dari semua partai yang mudah-mudahan masuk parlemen ya. Dan kemudian juga yang lain juga mengatakan misalnya Nasdem gitu kan, Nasdem katanya sudah ketuanya Pak Surya Paloh sudah dipanggil Presiden Jokowi dan katanya mungkin dia udah pasti akan masuk ke ke 02 ya. Tapi kita tahu sampai detik ini ya, Metro TV itu masih menjadi saluran televisi yang boleh dikatakan keras lah terhadap pemerintah ya, dibandingkan dengan stasiun televisi yang lain juga ya. Jadi ini menunjukkan bahwa kemungkinan Nasdem untuk masuk ke koalisi sampai misalnya Oktober 2024 kayaknya kecil sekali ya. Nah kemudian ini yang kalau Anda katakan bahwa bagaimana dinasti ini benar-benar akan terbentuk ya, dan saya berani mengatakan bahwa Presiden Jokowi itu tidak punya rasa malu sedikit pun ya. Kenapa demikian? Karena dia tidak cukup satu dengan Gibran ya, tapi kemudian ke Kaisang juga, terus ke Bobi juga, bahkan kalau benar itu nanti mantu dan juga anaknya ya, anak perempuannya. Jadi Anda bisa bayangkan ya, masa satu keluarga benar-benar mau menguasai berbagai posisi di dalam negara Republik Indonesia ini, baik itu pada tingkat wakil presiden ataupun kepala daerah ya. Dan Anda jangan lupa ya, bahwa Presiden Jokowi itu juga mungkin mendapatkan masukan dari Denny JA ya. Ini teman baiknya Kang Eep juga nih. Bukan, ini Denny JA itu sekarang sedang mengajukan satu konsep ya, bahwa mereka akan membangun nah, jadi mereka menggunakan istilahnya koalisi semi permanen untuk 20 tahun mendatang ya. Anda bisa bayangkan ya. Jadi 20 tahun mendatang itu mereka akan berupaya untuk menjadi penguasa di Republik Indonesia ini ya, dengan basis utama dari koalisi itu adalah Partai Golkar dan Partai Gerindra. Tapi kalau saya boleh berterus terang, kedua partai ini sebetulnya tidak baik-baik banget ya. Kenapa demikian? Karena Partai Gerindra tampaknya juga sedang kesel. Kenapa demikian? Karena di hari-hari terakhir menjelang pencoblosan, bahkan pada hari pencoblosan itu suara Golkar itu melambung tinggi dan bahkan melampaui perkiraan orang ya. Dan ya, impian dari Partai Gerindra yang akan menjadi partai nomor 1 di Indonesia ternyata hanya impian belaka gitu, jadi nggak tercapai. Dan kalau Anda lihat ya, ini kayaknya Gerindra dengan Golkar ini udah mulai agak suam-suam kuku ya. Dan bukan mustahil per 10 Oktober 2024 yang namanya Presiden Jokowi dengan Prabowo, kalau memang nanti ternyata KPU tetap menyebutkan bahwa mereka ada pemenang,
akan terjadi apa yang disebut dengan, kalau buat saya ini perang Bharatayuda. Kenapa Bharatayuda ya? Karena ini di dalam satu koalisi, di dalam satu keluarga, dan kemudian saling tempur satu sama lain, hanya memperebutkan siapa yang sebenarnya menjadi penguasa Indonesia, ya. Dan saya yakin, aku yakin Prabowo tidak mau kemudian menjadi orang yang seperti kambing congek gitu ya, yang kemudian menurut aja pada apa yang diinginkan oleh Jokowi. Sampai detik ini memang Prabowo selalu mengatakan dia tunduk kepada presiden karena dia memang masih posisinya sebagai Menteri Pertahanan. Tapi once sekali dia menjadi presiden, dia pasti akan menunjukkan bahwa saya presiden, saya pemimpin besar di Republik ini, saya Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata, saya juga Panglima Tertinggi Angkatan Kepolisian, saya juga adalah pemimpin dari semua yang namanya ASN ya, dan juga semua pemerintahan dari pusat ke daerah, dan karena itu sayalah pemilik kekuasaan tertinggi di negara Republik Indonesia. Dan karena itu dia pasti tidak ingin itu Jokowi kemudian mengatur-ngatur dia lagi ya. Dan tapi sayangnya Anda tahu kan, Jokowi sedang berusaha untuk menjadi pemimpin partai nomor 2 terbesar di Indonesia, yaitu Partai Golkar ya. Kalau nanti misalnya Golkar ternyata memberi kesempatan kepada Jokowi untuk menjadi ketua umum, itulah yang tadi saya katakan perang Bharatayuda itu akan benar-benar terjadi. Dan kalau itu sudah terjadi, tidak mungkin mereka akan melakukan konsolidasi kekuasaan untuk jalannya pemerintahan di Republik ini. Jangankan untuk 20 tahun, mungkin untuk 5 tahun aja sulit ya. Kenapa? Karena akan penuh dengan konflik-konflik kepentingan, karena di satu sisi yang satu udah punya impian puluhan tahun untuk menjadi presiden dan baru terjadi saat ini ya, dan sementara yang satu masih punya impian untuk bisa tetap menjadi presiden ya, untuk yang ketiga kali atau kemudian bisa untuk yang beberapa kali ya, walaupun sekarang nggak bisa, tapi paling tidak dia ingin menguasai Indonesia tidak sebagai posisi presiden tapi sebagai posisi ketua partai yang terbesar di Republik ini ya. Karena biar bagaimanapun Golkar itu partai yang tertua ya di Republik ini, dan Golkar itu pernah disebut bukan partai politik ya, tapi golongan ya. Kalau Bung EF ketika dia PNS, dia tidak pernah mendapatkan kartu tanda anggota Golkar, enggak ya. Tapi saya ketika menandatangani menjadi pegawai negeri sipil pada 1984, itu saya langsung tanda tangan tidak akan menjadi anggota partai politik ya, tapi langsung dikasih KTA Golkar ya. Jadi otomatis saya dulu pernah menjadi anggota Golkar walaupun saya tidak pernah melamar untuk menjadi anggota ataupun kemudian aktif menjadi anggota dan sebagainya. Dan begitu saya protes juga nggak bisa ya, karena Pak Alfian almarhum mengatakan inilah aturan negara menyebutkan seperti itu, whether you like it or not you have to accept it ya. Jadi kita harus terima. Jadi gitu ya. Jadi mudah-mudahan lagi-lagi teman-teman yang menjadi anggota atau anggota partai politik yang pernah menjadi saksi di berbagai TPS itu ya, mudah-mudahan Anda juga punya keberanian politik untuk menjadi saksi dan mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi ya. Karena lagi-lagi tadi Bung Ef katakan bahwa pemilu ini memang pemilu terburuk dalam sejarah Republik Indonesia, pemilu terkasar, pemilu paling busuk kalau menurut Romo Manis ya, pemilu apa lagi ya? Paling brengsek lah ya. Dan kalau tadi Bung Ef mengatakan bahwa ada peserta pemilu lain yang kemudian sangat berpengaruh di dalam pemilu, khususnya pemilu presiden pada 2024 kemarin ya. Kalau saya mengatakan sebetulnya ya, partai-partai politik ini sebetulnya dimainkan oleh seorang yang sangat berkuasa, yaitu Joko Widodo. Dan karena itu saya katakan
ketika Anda misalnya sekarang memang dalam tanda kutip dianggap menang melalui pemilu ini ya, menjadi bagian dari partai politik, kalau Anda tidak ingin misalnya ikut hak angket, berarti Anda juga menghilangkan kesempatan Anda untuk memperbaiki sistem pemilu di Indonesia. Padahal saya bilang bukan mustahil nanti pada 5 tahun mendatang Anda yang sekarang menjadi bagian dari 02 ini akan bisa saja beralih posisi menjadi partai yang tidak menjadi bagian dari pemerintah ya. Jadi saya katakan makanya marilah kita bersama-sama memperbaiki sistem pemilu di Indonesia ya, dan juga memperbaiki berbagai perundang-undangan di Indonesia ya, supaya direvisi supaya lebih baik lagi undang-undang pemilunya, undang-undang partai politiknya, undang-undang Mahkamah Konstitusinya dan lain-lainnya, supaya tidak ada lagi presiden yang kemudian menggunakan kekuasaannya dia ya, dan kemudian menggunakan pengaruh dia ya untuk kemudian menjadikan anak, istri atau keluarganya maju menjadi calon presiden atau wakil presiden dan menggunakan kekuasaan dan juga jaringan yang dimiliki. Walaupun untuk meraih hal itu kayaknya kecil sekali ya. Kenapa demikian? Karena sekarang ini tidak ada orang yang meniti karir dari wali kota, gubernur, presiden. Dan Jokowi dengan 3 jabatan itu dia rupanya itu benar-benar menjalin kekuasaannya ya, memupuk kekuasaannya itu sampai ke titik yang tertinggi ya. Sebagai contoh misalnya Kapolri ya, Panglima TNI itu adalah orang-orang yang dikenalnya pada masa lalu ya. Beberapa misalnya petinggi militer, petinggi Polri itu juga sama ya, pernah mengalami hubungan baik di masa-masa sebelumnya ya, baik itu ketika dia jadi wali kota Solo ataupun ketika dia menjadi gubernur DKI Jakarta ya, ataupun ketika dia sedang menjadi presiden pada 2014, 2019 dan 2019, 2024 ini. Itulah yang kemudian dia kumpulkan kekuasaan-kekuasaan itu untuk kemudian menggunakan orang-orang itu untuk kepentingan dirinya lagi ya. Tapi saya yakinnya ya, apa yang dilakukan Jokowi itu bukan untuk kepentingan rakyat Indonesia ya, tapi untuk kepentingan keluarganya, untuk membangun dinasti politik. Saya pikir aja. Terima kasih.